Babak 67, meminta maaf kepada Tuan Stelle. Dalam 3 tahun terakhir, Herman akan selalu mengejek Jordan setiap kali dia bertemu dengannya, dan dia telah menghinanya berkali-kali sebelumnya. Selain itu, Herman bahkan sempat mengirimkan beberapa antek untuk menghajar Jordan beberapa waktu lalu karena Drew. Tanda tanya. Alasan Jordan memilih untuk muncul dan mengungkapkan identitasnya di pernikahan Hailey hari ini jelas untuk membalas dendam. Herman tidak dekat dengan Hailey dan jelas tidak akan tinggal di belakang dan menimbulkan kemarahan Jordan. Karena itu, dia memilih untuk segera pergi. Setelah menggendong Diana ke kursi belakang Audi Q7, Herman berkata kepada sopirnya, "Ayo ke rumah sakit." Langkah di atasnya. Petik 2. Begitu dia mengatakan itu, Diana tiba-tiba menangis. Ah! Ledakannya membuat Herman sangat ketakutan, dan dia bergidik. "Bu, kamu baik-baik saja. Saya khawatir sakit, dan saya pikir Anda pingsan karena Pang Jordan itu." Herman cukup lega. Diana terus memukul kakinya dengan sedih. "Aku telah mengecewakan mendiang ayahmu. Aku sangat kacau. Aku akhirnya mengerti kenapa ayahmu membiarkan Jordan menikah dengan keluarga kita sebagai suami dari Hailey. Akulah yang mengusirnya dari keluarga. Kenapa aku begitu bodoh?" Pada saat ini, Diana akhirnya mengerti mengapa mendiang suaminya, yang selalu cerdas dan bijaksana, memilih Jordan sebagai menantunya. Ternyata Jordan bukan seorang pejuang tapi presiden sebuah perusahaan besar. Dia adalah seorang taipan. Diana baru saja berpura-pura pingsan karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi Jordan. Di masa lalu, para Camdens telah melakukan banyak hal untuk menyakiti Jordan, dan dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melihat Jordan sama sekali. Diana bertanya, "Drew sepertinya sudah mengetahui identitas Jordan beberapa waktu lalu. Mengapa bocah itu tidak memberitahu kami sebelumnya?" Petik 2. Rasa malu terlihat di wajah Herman saat dia berkata, "Yah, Drew telah memberitahuku tentang kekuatan Jordan akhir-akhir ini, memperingatkanku untuk tidak menyinggung perasaannya, tapi aku memutuskan untuk tidak mendengarkannya." Petik 2. Diana menghela nafas dengan sedih. "Kami melewatkannya. Camdens telah melewatkan kesempatan yang sangat bagus. Hailey tidak hamil dengan anak Jordan dalam 3 tahun pernikahan mereka. Presiden S Corporation, yang dirindukan oleh cucu perempuan saya yang malang, Elle, ternyata adalah Jordan. Rencana kami untuk mengubah nasib keluarga kami menjadi lebih baik dengan mengandalkan calon suami Elle telah gagal." Petik 2. Di luar hotel, Elle masih shock dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama setelah mengetahui bahwa Stelle, yang telah menjadi pria impiannya sejak lama, sebenarnya adalah Jordan yang dia kenal. Dia mengambil inisiatif untuk berjalan ke arah Jordan dan bertanya, "Jordan, kamu Presiden S Corporation?" Jordan melihat keheranan di wajah Elle dan berkata sambil tersenyum, "Iya." Petik 2. Elle berkata dengan ekspresi penuh pengabdian, "Aku tidak menyangka bahwa orang yang kucintai telah benar-benar muncul dalam hidupku sejak lama dan diam-diam berada di sisiku untuk melindungiku selama 3 tahun. Petik 2. Jordan terdiam. Bukankah membuat video TikTok satu-satunya keahlian Elle? Sejak kapan dia menjadi begitu puitis? Jordan berkata dengan canggung, "Dulu, aku adalah sepupu iparmu. Kapan aku menjadi orang yang paling kamu cintai?" Elle dengan cepat menyangkal, "Tidak, kamu tidak. Pernahkah Anda mendengar ayah saya menyebutkan ini sebelumnya? Kakek awalnya mengatur agar kamu menikah denganku. Ya Tuhan, kenapa kau mempermainkan kami seperti ini? Anda menahan kami selama 3 tahun. Selama 3 tahun terakhir, kami telah bertemu satu sama lain setiap hari, tetapi sedikit yang kami tahu." "Oke, cukup, hentikan. Kita akan membicarakan kita nanti." Sementara Elle sangat dramatis dengan monolognya, dia sudah mengulurkan tangannya ke arah Jordan. Jordan tidak ingin banyak berhubungan dengan Elle untuk saat ini, dan dia bukan karakter utama dari rencananya hari ini. Di masa lalu, Elle mungkin telah mengejek dan mempermalukan Jordan sepanjang waktu, tetapi apa yang telah dia lakukan tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dilakukan Hailey. Saat Elle menyatakan cintanya pada Jordan, Leonard dan Rosie mengetahui cerita di balik hal ini dari Jordan. Ya ampun, karena Jordan Stelle adalah mantan suami Hailey, apakah menurutmu dia ada di sini untuk merusak pernikahan? Petik 2. Leonard berbisik kepada Rosie. Rosie jauh lebih khawatir daripada Leonard. Bukan masalah besar jika dia hanya akan menghancurkan pernikahan dan membawa pengantin wanita pergi, karena mereka paling-paling hanya akan merasa malu.
Yang paling dikhawatirkan Rosie adalah Jordan mungkin akan membalas dendam pada Tyler karena merebut istrinya darinya. Lagi pula, di mata banyak orang, itu adalah alasan yang cukup untuk membunuh. Rosie berjalan ke depan dan berkata dengan tatapan hormat, "Tuan Stelle, bolehkah saya bertanya apakah Anda di sini untuk Hailey?" Petik 2. Jika Jordan mengiyakan, Rosie tak segan-segan meminta Tyler menyerahkan Hailey kepada Jordan. Presiden S Corporation jelas bukan seseorang yang mampu membuat Tyler tersinggung. Hailey juga tercengang, dan dia menggosok tangannya terus-menerus sambil merasa sangat bersemangat. "Ia di sini. Dia datang dengan kuda putih untuk menikah denganku. Pangeran tampanku, pahlawanku yang perkasa, suamiku tercinta ada di sini untuk membawaku pergi." Petik 2. Mengetahui bahwa Jordan sangat mencintainya, Hailey mengira dia datang untuk menghentikannya menikah sehingga dia bisa membawanya pergi. Namun, Jordan berkata dengan acuh tak acuh, "Nona Hailey Camden memang mantan istri saya, tetapi saya tidak lagi ada hubungannya dengan dia sekarang. Aku tidak berniat menghadiri pernikahan hari ini. Tetap saja, Mer Tyler Collins mengirimi saya undangan dan bersikeras agar saya datang agar saya bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa itu pernikahan yang megah dan mewah. Dia juga mengatakan bahwa saya bukan laki-laki jika saya memilih untuk tidak muncul. Jadi, aku datang bersama Victoria." Kata-kata Jordan membuat hati Hailey tenggelam. Dia tidak di sini untuk membawaku pergi. Pada saat ini, Rosie menamparkan wajah Tyler. Memukul. Bunyi keras tamparan itu adalah bukti nyata betapa kerasnya Rosie menamparkan Tyler. Dia sama sekali tidak bersikap mudah pada putranya. "Apakah itu yang harus Anda katakan kepada tamu yang Anda undang ke pernikahan Anda? Cepat dan minta maaf kepada Tuan Stelle." Petik 2. Rosie berteriak pada Tyler. Tyler tercengang, dan akhirnya dia tahu mengapa perusahaan tempat dia berinvestasi akhir-akhir ini bubar. Ternyata Jordan mengincarnya. Aku minta maaf." Tyler tidak berani melanggar perintah ibunya. Jordan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Melihat bahwa Jordan tidak bermaksud untuk menghentikan Hailey menikahi Tyler, Leonard buru-buru berkata, "Mer Stelle, silakan masuk. Setelah Anda duduk, saya akan membuat anak saya meminta maaf kepada Anda lagi di depan semua orang." Jordan memasukkan tangannya ke dalam saku. Karena dia sudah tiba, dia tentu saja akan menghadiri pernikahan. Leonard mengatur agar Jordan duduk di kursi tuannya, setelah itu dia menginstruksikan para pelayan untuk menuangkan 3 gelas anggur. Sambil memegang segelas anggur di tangan, Leonard berkata, "Saya mendengar bahwa Tyler telah menyinggung Anda sebelumnya. Sebagai ayahnya, saya seharusnya mengambilnya, tetapi saya gagal mendisiplinkannya dengan baik, jadi saya akan menghukum diri saya sendiri untuk itu. Ini 3 bersulang untukmu sebagai permintaan maaf, Tuan Stelle." Petik 2. Leonard menenggak 3 gelas anggur berturut-turut. Sebagai tuan rumah pernikahan, dia membungkuk rendah dan telah memberi cukup rasa hormat kepada Jordan. Jordan tersenyum. Pengusaha, terutama yang bergerak dalam bisnis besar, biasanya tahu kapan harus mengalah dan kapan tidak, tidak seperti mereka yang berstatus lebih rendah yang masih akan berjuang dengan keras kepala bahkan ketika diambang kematian. Jordan sudah lama berharap bahwa Collins akan menaklukkan diri mereka sendiri begitu dia mengungkapkan identitasnya. Oleh karena itu, dia sudah menerapkan rencana untuk membalas dendam terhadap Collins sejak lama. Perseteruan tidak dapat diselesaikan dengan permintaan maaf sederhana dan beberapa bersulang dari Leonard. Leonard bersulang 3 kali berturut-turut sementara Jordan, yang dianggap juniornya, tetap duduk dan mengawasinya melakukannya. Pada saat ini, Leonard berkata kepada Tyler, "Cepat dan tuangkan anggur untuk meminta maaf kepada Tuan Stelle." Tyler tampak sangat malu, dan dia tetap diam dengan tangan terkepal, merasa frustrasi dan jengkel. Dia juga merasa seolah-olah semua tamu menertawakannya. Babak 68, hadiah tidak dimaksudkan untuk Anda. Tyler adalah orang yang sangat peduli dengan harga dirinya, dan di antara lingkaran sosialnya yang terdiri dari keturunan kaya, dia selalu menjadi orang yang paling suka pamer dan memamerkan kekayaannya. Hari ini, dia akan menikahi gadis paling cantik di Orlando, dan satu-satunya kelemahan adalah Hailey adalah seorang janda cerai. Tanda tanya. Karenanya, Tyler sudah memberitahu teman-temannya sebelumnya bahwa dia akan mempermalukan Jordan di depan umum selama pernikahannya hari ini. Namun, siapa sangka Tyler tidak hanya gagal mempermalukan Jordan dan malah dipermalukan oleh Jordan. Membungkuk ke depan, berlutut, dan menuangkan anggur untuk Jordan.
Tyler tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Apakah dia membodohiku? Pikiran itu muncul di benak Tyler karena, menurutnya, Jordan tidak mungkin menjadi keturunan keluarga kaya, apalagi Presiden S Corporation. Lagi pula, keluarga kaya mana yang rela membiarkan putra mereka menjadi suami yang tinggal di rumah? Tuan Stelle yang asli telah merahasiakan identitasnya dan menolak tampil di depan umum, jadi Jordan pasti berkolusi dengan Victoria Clarke, yang membantunya menyamar sebagai Tuan Stelle yang asli agar dia bisa tampil mengesankan di pernikahanku. Petik 2. Perempuan tua Victoria Clarke itu sudah lama mengincar Jordan, dan aku yakin mereka sudah lama berhubungan satu sama lain. Tidak mengherankan jika dia bersedia membantunya. Petik 2. Adapun informasi di aplikasi Heaven's Eye, Victoria Clarke bisa saja mengirimkan informasi Jordan atau bahkan meretas ke dalam database. Walton juga tampaknya sedikit berbeda dari penampilannya di TV, dan tinggi badannya juga tampak berbeda. Dia bisa jadi penipu. Sementara itu, Ryan Dunn dan Zack Smith telah kehilangan bisnis mereka dan menjadi tidak punya uang. Jordan sangat pandai berkelahi sehingga dia mungkin mengancam mereka dan memaksa mereka untuk melakukan tindakan ini. Itu sangat mungkin terjadi. Setelah menganalisis informasi tentang Jordan yang mereka miliki saat ini, Tyler tersenyum puas. Hahaha, Jordan Stelle, kamu menipu kami, bukan? Anda sama sekali bukan Presiden S Corporation. Anda hanya seorang pengawal. Mengapa? Apakah Anda mencoba membuat Hailey menyesal? Semua orang terkejut setelah mendengar kata-kata Tyler. Rosie sangat jengkel. Tyler, omong kosong apa yang kamu semburkan? Tidakkah kamu melihat betapa hormatnya Tuan Walton kepada Tuan Stelle barusan? Aku tidak mengatakan omong kosong. Tyler mulai menjelaskan, tidakkah kalian berpikir bahwa tinggi dan penampilan Mer Walton tampak berbeda dari yang kita lihat di TV? Petik 2. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat Mer Walton secara langsung, jadi mereka segera mulai mencurigai sesuatu setelah mendengar kata-kata Tyler. Omong-omong, aku benar-benar tidak memperhatikan penampilan Tuan Walton barusan. Saya hanya mengira dia adalah Tuan Walton karena dia tampaknya begitu. Petik 2. Aku melihatnya dengan cermat. Dagunya sepertinya tidak beres. Dagu Mer Walton tidak begitu runcing. Tingginya juga tampak turun. Tuan Walton tidak terlalu tinggi, bukan? Bukankah tingginya hanya sekitar 1,65 meter? Pria itu barusan tingginya setidaknya 1,7 meter. Petik 2. Betul sekali. Lagi pula, Tuan Walton adalah orang yang sangat sibuk. Bagaimana dia bisa datang ke pernikahan hanya untuk bertemu seseorang? Dia bahkan pergi dengan tergesa-gesa setelah muncul, dan tidak ada orang yang bersamanya yang mengenal kita juga. Petik 2. Kerumunan mulai berdiskusi, dan mereka semua setuju dengan teori Tyler. Tidak tahan lagi, Victoria membentak, Tyler Collins, apakah kamu bodoh? Bagaimana informasi tentang mata surga dapat dibuat? Petik 2. Tyler tertawa dan berkata, Nona Clarke, untuk meyakinkan, Anda harus benar-benar habis-habisan dengan akting Anda. Ini hanya sebuah aplikasi. Apa susahnya mengubah informasi selama beberapa menit? Petik 2. Pada saat ini, Ryan dan Zack, yang masih berlutut di samping Jordan, berbicara untuknya. Ryan berkata, Tyler Collins, tolol. Beraninya kau terus meragukan Tuan Stelle? Tanda tanya. Situasi yang saya alami sekarang adalah apa yang saya dapatkan karena memilih untuk tidak percaya bahwa Jordan adalah Tuan Stelle pada awalnya. Jika Anda terus menjadi begitu keras kepala dan kacau, Anda akan mati tanpa mengetahui mengapa. Zack menimpali, Tyler, Anda tampaknya tidak bodoh, dan saya khawatir Anda menyadari betapa tidak masuk akalnya penjelasan Anda, bukan? Bagaimanapun, kau sudah mati karena berhubungan dengan istri Tuan Stelle. Itukah sebabnya kamu punya nyali untuk terus memfitnah Tuan Stelle? Kata-kata Zack membuat Tyler berkeringat dingin. Karena Zack dan Tyler biasa menghabiskan banyak waktu bersama, Zack bisa melihat langsung di benaknya. Keamanan. Seret dua anjing yang berlutut di tanah ini keluar dari sini. Kamu tidak berguna, jangan pikir aku tidak tahu bahwa Jordan Stelle telah membayarmu untuk melakukan ini. Petik 2. Teriak Tyler, dan tak lama kemudian, dua pria kekar datang untuk membawa Zack dan Smith pergi. Pada saat ini, Hailey juga diliputi kecemasan dan hampir menangis karena perlakuan Jordan padanya selama 3 tahun terakhir. Misalkan Jordan adalah presiden perusahaan dan berasal dari keluarga yang sangat kaya. Mengapa dia membungkuk begitu rendah dan mengisapnya? Hailey berkata, Jordan,
Apakah kamu berpura-pura atau tidak? Aku mohon, tolong hentikan. Ini bukan waktu dan tempat untuk bercanda. Hailey sangat ingin Jordan memberi tahu jawabannya. Namun, Jordan menolak untuk menyerah, dan dia tidak goyah sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, kamu tidak bisa meyakinkan mereka yang menolak untuk menerima kebenaran. Jika itu membuatmu merasa lebih baik, kau bisa menganggapku berpura-pura. Petik 2. Jordan sudah mengatakan 2 kali bahwa dia adalah presiden. Karena mereka menolak untuk mempercayainya, mereka dapat menerima bahwa dia tidak percaya. Mengapa repot-repot menjelaskan kepada orang bodoh seperti itu? Karena Jordan baru saja mengakui bahwa dia berpura-pura. Mantan ibu mertuanya, Sylvie, menghela nafas lega. Dia berjalan mendekat dan berkata, kamu bajingan, kamu membuatku takut. Saya pikir Anda benar-benar berhasil, tetapi ternyata Anda berpura-pura. Anda, sebelum Sylvie bisa selesai, Benedict menariknya menjauh dan menegurnya dengan lembut. Apakah kamu mencoba membuat lebih banyak masalah? Kamu pasti bosan hidup. Petik 2. Sylvie berbisik, bukankah dia berpura-pura? Benedictus menggelengkan kepalanya dan menyalak dengan marah, dasar bodoh. Jika Anda ingin mendapat masalah, jangan libatkan Camdens. Jika kamu berani memprovokasi Jordan lagi, aku akan segera menceraikanmu, dan kamu bisa hidup dengan bintang muda kesayanganmu. Petik 2. Wajah Sylvie langsung memerah. Benedict sudah tahu bahwa Jordan memang presiden S Corporation. Satu-satunya alasan adalah karena sikap Drew terhadap Jordan. Leonard sekarang dalam dilema, dan dia tidak dapat memverifikasi identitas Jordan. Leonard berkata, semuanya, silakan duduk dan minum. Pernikahan akan segera dimulai. Rosie berkata, Tuan, Stelle adalah teman putra kami, dan mereka hanya bermain satu sama lain. Silakan duduk. Setelah mendengar kata-kata tuan rumah, semua orang kembali ke tempat duduk mereka. Namun, mereka masih menatap Jordan. Jordan dan Victoria duduk di meja terpisah. Setelah meneguk air, Victoria berkata, beraninya sekelompok idiot ini masih meragukan identitasmu. Jordan juga menyesap air dan berkata, selain Hailey Camden dan Sylvie Parker, kurasa Collins dan Camdens semuanya percaya bahwa aku adalah presiden S Corporation. Petik 2. Tapi sisanya, saat mereka berbicara, tamu terhormat lainnya tiba di aula. Ketika Leonard melihatnya, dia segera berjalan dengan terkejut. Bukankah Anda Tuan Wills, Presiden Electron Co. Yang terkenal, industri e-commerce telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Raksasa e-commerce terkemuka di negara itu, Amazon, melampaui $4,8 miliar dalam penjualan di seluruh dunia dari Black Friday hingga Cyber Monday tahun lalu. Meskipun Electron tidak dapat dibandingkan dengan Amazon, Electron masih memegang posisi signifikan dalam e-commerce lokal. Dustin Wills juga seorang miliarder. Dengan hadiah di tangan, Dustin berjalan mendekat dan menjabat tangan Leonard. Saya hanya bertemu Anda sekali di DC, Mercolins. Namun, kamu masih mengingatku. Tolong jangan katakan itu. Tuan Wills, merupakan kehormatan besar bagi kami bahwa Anda telah datang untuk menghadiri pernikahan putra saya. Kamu bahkan membawa hadiah. Leonard tertawa ketika dia berkata,